Halo, apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana, siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Sajian utama hari ini antara lain, tinggi tingkat peredaran narkoba, ulama dular aksi. Anjal tidur di jalan, bikin resah pengendara. Saksi korupsi jaringan gas alam dicecar hakim dan jaksa. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Puluhan aliansi ulama pemuda dan pelajar peduli Muratara menggelar aksi damai di lapangan Silampari, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Aksi damai dilakukan sebagai wujud protes kepada aparat penegak hukum karena maraknya peredaran narkoba yang terjadi di kabupaten tersebut. Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Ulama Pemuda dan Pelajar Peduli Muratara menggelar aksi damai di lapangan Silampari, Kabupaten Muratara. Dengan membawa spanduk, puluhan massa ini menyampaikan kekesalannya dengan maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Muratara. Terlebih lagi, 2 oknum anggota Polres Muratara yang tertangkap di Provinsi Riau dengan membawa 30 kg sabu dan 11 butir ekstasi. Sehingga massa meminta kepada BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Pusat, dan Polda Sumsel untuk serius menangkap para bandar narkoba di Kabupaten Muratara hingga ke akar-akarnya. Massa resah dan tak mau para generasi muda dan penerus bangsa rusak akibat narkoba, sehingga massa meminta aparat untuk turun ke Muratara dan berantas peredaran narkoba. Harapan kami ke depan ini adalah bagaimana bandar-bandar besar ini selain menangkap juga memproteksi, artinya mengambilkan tindakan preventif setiap barang-barang yang masuk ini. Orang-orang yang mempunyai kewenangan khususnya BNN, dia bersinergi dengan penegak-penegak hukum yang ada ini untuk mampu bukan sekedar menurun, kalau bisa memberantas sampai ke akarnya. Selanjutnya, massa mengancam bila keresahan masyarakat tidak diindahkan oleh aparat, massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan massa yang lebih banyak lagi. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Oki musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram dengan cara di blender. Barang bukti tersebut milik 2 tersangka pada ungkap kasus awal Agustus lalu. Tim Lab 4 Polda Sumsel melakukan uji barang bukti narkotika sabu yang dilaksanakan di Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir. Pemusnahan barang bukti tersebut juga disaksikan oleh pihak pengadilan dan Kejaksaan Negeri Oki. Selain itu dihadirkan pula 2 tersangka selaku pemilik barang haram tersebut yang diungkap oleh polisi pada awal Agustus lalu. Kasat Narkoba Polres Oki menjelaskan, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram tersebut merupakan milik 2 tersangka AA dan D atas ungkap kasus pada awal Agustus lalu. Polisi melakukan penyamaran untuk menangkap keduanya. Barang haram tersebut hendak diedarkan di kawasan Sungai Menang dan Kabupaten Oki. Usai dimusnahkan dengan di blender, barang bukti lalu dibuang ke kloset. Kepemilikan oleh 2 orang tersangka, inisial A dan T, yang kami ungkap pada akhir bulan Agustus tahun 2024 sebanyak lebih kurang 4 paket sabu. Kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Pengendara jalan raya di kawasan Lampu Merah, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan diresahkan 2 anak jalanan yang bermain hingga tiduran di jalan. Inilah video viral yang memperlihatkan 2 anak jalanan yang sedang bermain di jalan raya yang telah membahayakan kedua ancal tersebut dan pengendara kendaraan yang hendak melintas. Dalam video yang berdurasi 23 detik tersebut di media sosial, terlihat 2 anjal yang masih di bawah umur ini asik bermain di jalan raya, persisnya di Jalan Gubernur Haji Bastari, hingga tak memikirkan keselamatannya.
Salah satu pengendara mengatakan kalau dirinya resah dengan para anak jalanan yang kerap kali mengganggu para pengguna jalan. Pihak Pol PP Kota Palembang yang mendapatkan video viral tersebut akan segera melakukan tindakan penertiban kepada anak jalanan yang ada di Kota Palembang, khususnya di persimpangan lampu merah. Oh, dia galak makso gitu, Pak. Itu ngamen atau apa, Pak? Yang galak di lampu merah nih. Belum tahu juga. Gitu, Pak. Tapi kita resah gitu, Pak. Bagi pengendara. Ya, bagi pengendara di Kota Palembang akan melakukan segera mungkin akan melakukan tindakan atas laporan yang viral itu. Kita akan tertibkan para pengamen, pemala, pengemis dan sejenisnya di bawah over. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Bupati Oku M. Iqbal Ali Syahbana serahkan ratusan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Bumi Sebimbing Sekundang. Kegiatan ini dalam rangka program penanganan kemiskinan secara serentak di Provinsi Sumatera Selatan termasuk wilayah Kabupaten Oku. Ratusan paket sembako dibagikan terhadap masyarakat kurang mampu di 15 desa kelurahan di 9 kecamatan di Kabupaten Oku. PJ Bupati Oku M. Iqbal Ali Syahbana mengatakan bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah Kabupaten Oku. Bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah Kabupaten Oku. Bantuan ini dibagikan untuk kedua kalinya. Sebelumnya pada tanggal 21 September 2024 lalu, Pemkab Oku telah membagikan 400 paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, gula, dan gandum kepada masyarakat. Bantuan ini juga diberikan dalam rangka Susenas 2024 yang dilakukan BPS. Hal ini sebagai langkah intervensi pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten. Jadi paket ini berupa beras dan juga mie, dan juga kalau tahap pertama itu ada tambahan yaitu tepung sama gula. Berapa jumlahnya? Tadi jumlahnya untuk tahap pertama kita ada 490 paket yang dari provinsi, intervensi provinsi. Hari ini ada 390 paket, dan juga tahap kedua dari intervensi dari kabupaten itu sebanyak 265 paket. Bantuan paket sembako ini dibagikan kepada keluarga penerima manfaat di desa dan kecamatan yang telah ditentukan berdasarkan data PMK dari Dinas Sosial. Dari Egon Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hasil musyawarah kerja wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan memfokuskan memenangkan pasangan calon kepala daerah 2024 yang diusung oleh Partai Perindo sebagai jagoannya. Hal tersebut ditegaskan langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Musyawarah kerja wilayah Partai Perindo yang dilaksanakan selama 2 hari, 28 hingga 29 September 2024 di Novotel Palembang, menyepakati Partai Perindo memfokuskan memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Menggelar musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sumatera Selatan dihadiri langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan seluruh pengurus Dewan Pemimpin Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Muskerwil yang mengangkat tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, ini merupakan langkah Partai Perindo untuk mengevaluasi keseluruhan dari kepengurusan yang ada di wilayah. Sebagai partai yang mengusung transformasi kepemimpinan, Partai Perindo akan menggandeng generasi-generasi muda agar dapat bergabung dan berkolaborasi menjadi bagian dalam keluarga besar Partai Persatuan Indonesia. Satu aspek yang sangat penting yang sekarang kita sedang lakukan adalah bagaimana kita masuk menjadi bagian penting dalam proses pemenangan pilkada. Jadi ini upaya-upaya yang akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman DPW, DPD itu menjadi bagian dari pemenangan di daerahnya masing-masing untuk mengusung calon-calon yang memang sudah kita berikan persetujuan sebagai bagian dari aktivitas proses pilkada yang ada. Untuk pilkada, ya, saya sudah instruksikan semuanya bahwa kita harus tegak lurus dengan keputusan DPP. Jadi kita harus maksimalkan sumber daya kita yang ada di kabupaten-kabupaten ya untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.
Saksi korupsi jaringan gas alam dicecar hakim dan jaksa. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Petani sawit yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, gantungkan harapan pada harga sawit. Para petani ini meminta agar harga sawit terus normal, guna topang ekonomi keluarga. Banyak harapan yang digantungkan petani pada harga sawit saat ini. Karena dengan harga stabil ataupun normal, otomatis diyakini mampu menopang ekonomi keluarga. Hal itulah yang dirasakan oleh Anang Kotong, salah satu petani sawit yang ada di Desa Pinang Jaya, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Saat ini diakuinya harga sawit bisa dikatakan normal, yakni di angka Rp2.200 per kilogramnya. Harga tersebut sudah berlangsung sejak 6 bulan terakhir, yang sebelumnya sempat anjlok bahkan pernah di angka Rp600 per kilogramnya. Di saat harga anjlok, otomatis ekonomi masyarakat pun akan ikut berpengaruh karena tidak sesuai dengan biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sawit-sawitnya bisa dipanen 2 kali dalam 1 bulan, yakni 2 minggu sekali panen. Omset yang didapat pun cukup lumayan tergantung hasil panen yang didapat. Selain milik sendiri, ia juga membeli sawit milik masyarakat sekitar. Untuk panen sawit sendiri Pak, itu per berapa hari Pak ya sekali panen? Setengah bulan sekali ya. Sekali. Berapa Pak penghasilan kita dalam 1 bulan Pak? Untuk sawit? 1 bulan itu sekitar 30 tonan. 30 ton. Itu untuk milik kita sendiri Pak ya? Milik kita sendiri ada itu. Beli di petani juga ada. Petani sawit ini pun berharap kiranya ke depan harga sawit terus naik, minimal tetap di harga stabil agar ekonomi masyarakat juga normal. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Berikan keterangan tak jelas seperti orang kebingungan. Seorang manajer jaringan gas alam dicecar habis majelis hakim persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.
Persidangan kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi gas alam atau Jargas, anggaran APBD 21 miliar rupiah tahun 2019 yang menelan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah dengan 4 terdakwa. Ahmad Nopan selaku Dirut PT SP2J, Antoni Rais ex-direktur Jargas, Ruminsi Direktur Keuangan Jargas dan Sumirin selaku Direktur Keuangan PT SP2J kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Dalam persidangannya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel hadirkan beberapa orang saksi. Di persidangan kali ini, Ari seorang manajer Jargas dicecar habis ketiga majelis hakim, jaksa penuntut dan kuasa hukum para terdakwa karena dianggap berikan keterangan yang tak jelas. Berbagai pertanyaan terkait kerugian negara akibat korupsi proyek pembangunan Jargas, dari adanya fee vendor pipa barang, pemotongan tenaga upah, jumlah tukang yang dibuat fiktif. Saksi Ari selaku manajer berikan keterangan yang tak jelas hingga membuat berang hakim, JPU dan para kuasa hukum terdakwa. Sementara Soraya staf keuangan Jargas berikan keterangan kalau dirinya sering diperintahkan tak jujur, hanya menjalankan apa yang diperintahkan saksi Ari dan Indra selaku manajer. Ujung-ujungnya tidak ada diuntungkan dengan apa. Terus kemudian menguntungkan orang lain, siapa menguntungkan orang lain dia tidak tahu. Apakah benar untung mendapat Ahmad Nopan 1,8 juga tidak tahu. Jadi yang mana? Jadi bingung kan? Jadi bingung. Jelas pekerjaan sudah dikerjakan 100%, kemudian sudah dipertanggungjawabkan, saja dari sisi kami. Tapi proses hukum lah yang berjalan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 pelaku sindikat curanmor puluhan TKP di Palembang diringkus unit Reskrim Mapolsekta Sukarami Palembang. Polisi mengamankan 4 unit sepeda motor beserta peralatan bengkel untuk merubah motor korban. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku sudah masuk ke dalam rumah korban menaiki pagar rumah. Pelaku terlihat sudah mengambil sepeda motor korban. Salah satu pelaku membuka pintu pagar, sedangkan rekannya mendorong motor curian. Aksi curanmor ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman inilah polisi dapat mengidentifikasi pelaku. 3 pelaku diamankan petugas sedangkan 2 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Yuda 20 tahun berperan memetik motor curian. Marsal 47 tahun sebagai penadah. Serta Dedi 37 tahun juga sebagai penadah merubah sepeda motor korban. Sedikitnya ada 10 TKP curanmor yang dilakukan sindikat ini. Dalam pengembangan kasus, polisi mengamankan 4 unit sepeda motor tanpa surat menyurat lengkap. Polisi juga mengamankan barang bukti peralatan bengkel dan berbagai spare part sepeda motor. Modus dari pelaku ini adalah dia mematahkan stang, terus sudah itu membawa lari motornya, setelah itu dihidupkan menggunakan kawat. Untuk dia jual, setelah itu dia jual ke COD ke temannya, setelah COD ke temannya lalu dijual lagi kepada penadah selanjutnya. Para pelaku terancam pasal 363 ayat 1 KUHP Junto, pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.